Sanggalangit ciptakan mobil tenaga surya. Luar biasa. Seorang pria asal desa Sanggalangit, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, Bali, menciptakan mobil dengan tenaga surya. Pria bernama Putu Dedi Wihartama Griadi, berumur 53 tahun itu, akhir tahun 2020 mulai menciptakan mobil tenaga surya, dan awal tahun 2021, mobil ciptaannya itu sudah selesai dan sudah beroperasi. Ternyata, pembuatan mobil tenaga surya perdana ini cukup sederhana. Tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Tinggal memasang panel surya di atas atap mobil, lalu disambungkan ke dinamo dan mobil itu pun sudah jalan. Yang menarik, pria ini ternyata berlatar belakang pendidikan sarjana akuntansi, tapi malah ahli di bidang membuat mobil. Ikut yang Mbak lagi satu untuk pasien di dalam area rumah sakit, dan untuk kantor-kantor, bisa rencananya mau daripada pakai mobil atau motor dalam area kantor. Dari awal pertama kita kan menyadari ya, semakin hari kok semakin banyak kendaraan yang lalu lalang, yang mana semua itu mengeluarkan gas CO2 atau mengeluarkan gas buang yang orang udah tahu itu beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Nah dari situ yang berpikir bagaimana menciptakan atau membuat alat transportasi yang tidak mengeluarkan gas CO2 atau gas buang yang beracun dan tidak menggunakan bahan bakar. Karena itu yang berpikir coba buat mobil yang menggunakan listrik dengan tenaga surya. Itu awalnya. Terus berawal dari menggunakan barang bekas, barang-barang yang tidak dipakai, akhirnya terbentuk mobil pertama. Jadi bisa digunakan, itu sudah dipakai, ini sudah dipakai ke 2,5 sampai 3 tahun. Masih normal. Alat-alatnya. Awal itu yang dibuat satu lagi. Awal Pak mendesain itu. Kalau ini desainnya spontanitas. Spontanitas. Tidak ada rancangan gambar, tidak ada rancangan di komputer dulu, langsung ada roda dan bisa dikendalikan mesinnya dan digerakkan oleh dinamo yang menggunakan baterai yang diisi dari tenaga surya. Tahun berapa itu Pak memulainya? Sekitar 2020 akhir nih. Udah mulai. 2021 udah jalan. Selain memang Pak punya keinginan seperti itu, sebelumnya pernah Anda lihat di tempat lain sebagai apa pemicu gitu untuk buat ini? Enggak, awalnya kan kita buat tenaga listrik surya untuk keperluan rumah, di rumah tangga. Jadi keperluan alat-alat elektronik di rumah itu menggunakan tenaga surya. Oh itu bisa, saya berpikir nanti untuk menggerakkan mobil kan bisa juga, hanya pakai alat transportasi. Nah sekarang untuk mobil ini Pak, apa saja yang dibutuhkan yang tadi pelengkap untuk bisa jalan? Berbeda dengan mobil ya, kalau ini karena di tenaga listrik, dia kan tidak menggunakan mesin, jadi hanya menggunakan roda belakang, gardan yang digerakkan oleh dinamo. Jadi cuma itu aja yang menggerakkan, jadi tidak ada mesin sama sekali. Hanya setir untuk mengendalikan kebijakan. Itu aja. Terus kekuatan dinamo itu berapa? Kekuatan dinamo ada macam-macam. Ada paling rendah itu 750 watt. 750 watt itu torsinya sudah 80 Nm. Kalau ini kan tergantung banyak sedikitnya pengisian saja, pengisian ke baterai. Jadi spek dinamo itu untuk torsi atau kekuatan atau speed kecepatan bagi dinamo sama kontroler. Dukungan dari keluarga Pak, sama istri, anak, dan keluarga besar. Kalau sudah ada hasil bisa dinikmati, bisa digunakan, baru setuju. Kalau dari awal dibilang buang-buang duit kan gitu, biasa seperti itu. Pak, saya mau nanya, dari rancangan awal sampai selesai itu butuh berapa lama waktu?
karena ini betul-betul dari nol, jadi kita istilahnya try and error. Jadi coba jalan, ada masalah, bilang lagi. Sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. Lalu biaya yang dibutuhkan berapa untuk satu mobil segitu? Karena ini banyak juga menggunakan barang bekas, jadi tidak begitu mahal lah. Ini sekitar 35. Oh 35. Sama hati. Ya. Lalu sampai saat ini ada nggak perhatian dari pemerintah tentang kreativitas atau ada inovasi yang Bapak lakukan? Waktu ini sempat ada untuk lomba teknologi tepat guna namanya. Ada undangan dari kabupaten dilombakan ke tingkat provinsi, juara 1 di terus ke tingkat nasional. Kalau untuk pendanaan untuk bantuan ini saya pikir belum ada Ya. dari pemerintah untuk hadiah untuk lomba. Lalu kami melihat kan ada baru. Apakah itu pesanan Ya, itu kebetulan pesanan dari pasar ya? untuk angkut pasien dalam klinik kesehatan. Itu berapa lama Pak selesainya Pak? Itu kalau full dikerjakan 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Berapa dana yang dihabiskan untuk semua itu? Itu jual 55 sih. 55. Lalu adakah pesanan lain lagi? Sampai belum ada ya. Nah, itu ya. Lalu berapa ini memang Bapak kerjakan sendiri atau ada tenaga membantu? Ada tenaga untuk las, las. karena saya juga advertising, bikin billboard, bikin papan nama. Jadi tenaga las itu kita panggil kalau pas lagi santai di pekerjaannya, ini tolong berikan, tolong dibantu. Oh, di tingkat lasan dan ataupun untuk teknis pembuatannya Bapak sendiri. Mungkin harapan atau obsesi Bapak ke depan, Kalau harapan saya sih pemerintah lebih memperhatikan. Jadi dengan ada ide yang positif, ide yang efisien, tanpa menggunakan bahan bakar. Jadi cocok karena wilayah juga Indonesia juga daerah katulistiwa, jadi sinar matahari berlimpah, kenapa tidak digunakan? Ternyata kreativitas Dedi menarik perhatian dokter keturut sedana SPOG, calon Bupati Buleleng dari PDI Perjuangan, dan juga Ketua BMI Buleleng. Hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 siang, politisi yang akrab disapa Dr. Capot itu berkunjung ke tempat Dedi untuk melihat langsung mobil karya Dedi di Desa Sanggalangit, Kecamatan Groga. Dr. Caput mendapat penjelasan panjang lebar dari Dedi tentang rencana awal pembuatan mobil, pembiayaan, dan rencana ke depan tentang kelanjutan mobil ini. Dr. Caput pun sangat mengapresiasi karya Dedi ini. Dr. Caput meminta pemerintah, terutama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDAK Buleleng, memberi perhatian terhadap inovasi ini. Saya sangat bangga ya menjadi anak Buleleng begitu mendengar ada warga dari Sanggalangit yang memiliki inovasi, mempunyai kreativitas yang sangat luar biasa. Ini ya langsung kita lihat yang memang betul luar biasa. Ini yang harus dihargai, kekayaan intelektual dari warga masyarakat, dan ini banyak sekali manfaatnya. Ya, salah satu jelas dari sisi efisiensi dari tenaga. Kemudian yang kedua, ya seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita harus memang mengatasi yang namanya perubahan iklim. Ya, efek rumah kaca, efek dari polusi yang ada, ini harus menjadi pemikiran pertama. Harus kita pikirkan bersama. Dan ini adalah salah satu solusinya. Memakai tenaga surya yang bisa kita manfaatkan untuk sehari-hari, salah satunya mobil dan juga sepeda motor bisa, dan juga yang lain-lainnya, karena kita tidak bisa lepas dari namanya tenaga listrik tersebut. Ya banyak sekali ini bisa dimanfaatkan. Nah inilah ya, kalau saya ingin menyampaikan kepada Badan Riset
inovasi daerah, inilah yang harus betul-betul diperhatikan. Ya, sehingga yang memang memiliki kegunaan, kemanfaatannya bukan untuk Pak Dedi aja, tetapi untuk masyarakat secara luas. Dan ini jelas akan meningkatkan produktivitas dari kita masyarakat Buleleng. Di jemur matahari 100 watt ngecas, 109 watt ngecas untuk anti jentik. Jadi kalau pas jalan dengan ada sinarnya terus ya Misi ya? itu 109 watt ya. 99 sesuai dengan terangnya sinar. Tapi aki selalu penuh. Apalagi ini diganti pakai baterai lithium. Lithium bisa lebih bagus. Gas bener dan gas bener. Pencet lagi maju dia kan. Gas langsung gas. Ke rem juga. Ya. Kecepatan untuk yang jenis tinggi 35 sampai 40. Kalau ini lebih cepat, tinggal ganti 60. Nanti kalau ini dibawa ke sini aja sama masyarakat sehari. Atau kalau sudah lebih kuat, ambilnya ditambah dengan varian. Ini kan 60 volt. Dari anak kita, dari warga Buleleng yang tentunya harus kita apresiasi semangat berinovasi ini, dan inilah juga supaya menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, kreativitas, inovasi, anak kita, anak Buleleng luar biasa. Salut. Ternyata Buleleng memiliki sumber daya manusia atau SDM yang sangat luar biasa. Kualitas SDM orang Buleleng jauh lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Dan Dedi sebagai bukti bahwa orang Buleleng memang sangat hebat-hebat. Tinggal sekarang, Pemkab Buleleng atau pemerintahan di atasnya peduli terhadap inovasi dan kreativitas warga yang luar biasa itu. Kita tunggu, kapan Pemkab Buleleng mau buka mata dan buka hati bagi potensi orang-orang Buleleng ini.